Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan cara sederhana ya. Cara sederhana melakukan penyortiran ikan yang sudah besar dan yang mau kita panen nantinya ya, sekitar 3 bulan lagi ya. Jadi inilah dia cara sederhananya. Sebenarnya ya ada beberapa metode ya, cara melakukan penyortiran. Yang pertama itu bisa kita lakukan pengurasan total ya. Bisa kita lakukan pengurasan total lalu ikannya langsung kita pilih ya, langsung kita pilih di kolam tersebut. Dan yang kedua itu metode kedua, kita bisa melakukan pembuatan kerambah dulu di kolam sebelahnya, lalu kita kuras habis ikannya ya, kita kuras habis juga, lalu kita pindah dulu di kerambah sebelah, yang mana yang untuk kita masukkan lagi di kolam ini, dan yang mana kita pindahkan ke kolam sebelahnya. Jadi seperti itu. Tapi ini saya memakai metode yang ketiga ya, ini saya kuras di atas mata kaki, lalu saya tanggoin lagi ikannya, lalu saya milihnya itu di tanggoknya atau di jaringnya ya. Itu saya pilih langsung, lalu saya lemparkan ke kolam sebelahnya. Jadi metode ini sebenarnya bisa dibilang sangat cepat, karena ada beberapa yang kecil langsung kita campak dan sisanya langsung kita masukkan semua. Nah, jadi sebenarnya tergantung kita ya teman-teman mau pakai metode yang mana. Semua metode itu bagus-bagus ya. Hanya saja kalau metode yang menguras total airnya itu kalau terlalu lama melakukan pengerjaannya, itu bisa menyebabkan ikan gurami kita stres karena debit airnya sudah terlalu sedikit ya. Debit airnya sudah terlalu sedikit. Jadi inilah cara sederhana saya ya melakukan penyortiran ikan yang sebentar lagi mau kita panen ini. Teman-teman bisa lihat ya airnya ya. Airnya itu yang keluar sudah sangat-sangat kotor ya. Jadi memang benar ini air sudah bertahan selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan. Jadi memang tidak ada lagi bersih-bersihnya sedikit pun ya. Memang sudah bercampur kotoran ikan dan aplikasi probiotik yang kita lakukan ya. Ikan ini kenapa ya sudah selama ini ya tetap mampu bertahan ya, padahal air sudah sangat kotor ya. Bisa ikan ini sehat-sehat ya teman-teman, karena memang di aplikasi sistem bioflok versi dari kita ya, itu memang benar-benar bagus ya, memang benar-benar bagus dan memang benar-benar membuat air itu netral walaupun air itu kotor ya. Karena memang di probiotik E4 ini sebenarnya dia memang mengolah limbah ya, mengolah limbah pabrik untuk menetralkan air tersebut. Jadi kalau kita terapkan di kolam ya hasilnya seperti ini teman-teman. Walaupun sudah 6 bulan air sangat kotor, tapi ikan masih dapat hidup karena memang air itu netral. Jadi seperti itu. Jadi dengan metode ya, metode aplikasi probiotik yang kita lakukan atau sistem bioflok dari versi pengusaha muda ini, memang sudah ada juga beberapa yang mengikuti ya teman-teman ya, mengikuti membuat sistem seperti kita ini ya. Dan mereka pun heran ya teman-teman ya, bang kok bisa bertahan seperti ini airnya ya, kok bisa bagus airnya selama 6 bulan kita tidak perlu ganti air. Nah karena memang ya di sistem versi dari pengusaha muda ini memang dia mensterilkan air ya, mensterilkan air dan mampu mempertahankan kualitas air. Nah jadi kualitas airnya itu dia bisa mengunci pH air tersebut. Jadi ikan itu memang benar-benar tetap nyaman di dalam kolam yang kita sediakan. Jadi karena pH itu terkunci ya, misalkan pH itu di angka 7,
ya. pH itu memang stabil di angka 7 aja, nggak naik turun. Jadi ikan itu memang dapat bertahan hidup di kolam kita tersebut. Jadi itulah dia kesimpulannya atau penjelasan secara ilmiahnya ya teman-teman ya. Sistem yang kita buat ini dapat mengunci pH air. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau apa ya, buat aplikasi seperti channel kita ini, seperti yang saya terapkan ya. Misalkan kolamnya diameter 3 kayak punya kita, ya langsung aja buatkan garamnya sekitar setengah kilogram. Masukkan setengah kilogram, atau kalau pakai ukuran tangan 3 genggam tangan ya. Untuk 3 genggam diameter 3 genggam. Lalu untuk probiotiknya kita berikan sebanyak 3 tutup botol ya, 3 tutup botol. Lalu molasenya pun 3 tutup botol. Dan misalkan kalau pH air kan berbeda-beda di setiap wilayah ya. Kebetulan pH air kita di sini normal ya, di angka 7 ya teman-teman, di angka 7. Jadi memang pH terbaik lah di sini airnya. Jadi kalau di tempat teman-teman misalnya pH-nya rendah di angka 6 ya, itu bisa ditambahkan kapur dolomit untuk aplikasinya. Jadi seperti itu. Jadi simple sebenarnya aplikasinya. Hanya saja terkadang mereka ini taunya di awal aja, nggak taunya di ada aplikasi susulan tersebut. Karena kan habis itu 2 minggu ke depan kita lakukan lagi, atau sebulan ke depan kita lakukan lagi aplikasi susulan, karena untuk mematangkan air tersebut, untuk menjadikan air tersebut. Jadi seperti itu. Ini untuk airnya udah lebih dari 6 bulan ya teman-teman ya, 6 bulan lebih ya. Karena saya khawatir takut nanti ikannya kenapa-kenapa ya. Karena kan kita di sini main besar ya, bukan sikit. Di satu kolam ini sampai segitu banyaknya, 650 ekor. Inilah kita sortir, maka ini kita kuras habis sisa air semata kaki, lalu kita pilih ikannya, kita pindah ke kolam yang lain. Karena kita memang benar-benar mau ganti air total di sini. Ya, kita ganti air total. Jadi prosesnya harus cepat. Kita ini sisakan semata kaki ya. Karena ikan itu perlu juga ya, perlu air juga dia. Jadi jangan terlalu kering. Jadi mudah-mudahan di setiap video dari channel Pengusaha Muda ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Bisa menginspirasi, bisa menjadi contoh ya. Bisa menjadi contoh yang ingin mulai usaha ya. Langsung mulai usaha. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini ukuran ikannya sudah besar ini. Ini udah ada yang sekilo 3 ekor ya teman-teman. Sementara panennya masih 3 bulan lagi. Jadi 3 bulan lagi ini tembus target sekilo 2 ekor. Nah seperti ini ikannya. Ini kita lakukan pergantian air paling lama di usia 6 bulan ya. Dan kalau ada masalah-masalah yang atau sistem yang kita buat itu terkadang ada juga yang tidak jadi. Akibat pertama misalkan sudah kita lakukan aplikasi dengan metode garam, probiotik, molase, kapur dolomit ya. Lalu curah hujan begitu tinggi ya teman-teman. Jadi kualitas sistem bioflok itu hancur ya. Sistemnya hancur. Jadi memang nggak jadi. Lalu jika kita biarkan ikan itu hidup di situ selama 6 bulan, itu ikannya nggak selamat ya, ikannya nggak selamat. Jadi kita itu ada apa ya, ada ukuran air ya, ada ukuran pH air, dan kita itu ada ukuran pakan, ada ukuran makanan yang biasa kita berikan per harinya berapa. Apabila dalam 1 minggu kita melakukannya atau melihatnya dalam 1 minggu ya teman-teman, dalam 1 minggu ikan itu memang benar-benar progresnya itu sangat menurun. Semakin hari dalam seminggu itu menurun, makannya semakin sedikit. Nah itu memang kualitas airnya nggak jadi ya. Jadi kita pun ada kalanya gagal dalam melakukan sistem bioflok versi dari kita ini.
Apabila hal itu terjadi, kita mau tak mau harus kuras habis airnya. Lalu kita lakukan aplikasi ulang. Kita lakukan aplikasi ulang seperti aplikasi di awal tadi ya, teman-teman. Jadi nggak sebenarnya nggak sulit sih. Masalah seperti ini apabila aplikasi nggak jadi, ya udah kita kuras habis, kita lakukan lagi aplikasinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya simple budidaya ikan gurami ini. Hanya saja teman-teman ini yang tidak peka terhadap ternaknya atau terhadap peliharaannya. Jadi karena ketidakpekaan tersebut, ikan udah progresnya tidak nafsu makan pun dibiarkan ya. Nah, itulah yang menyebabkan penyakit datang. Nah, pada saat ikan itu tidak selera makan, tidak nafsu makan, ikan itu berada di dasar kolam. Ya, perlu teman-teman ketahui, ikan itu berada di dasar kolam, yang mana di dasar kolam itu banyak sekali mengandung amonia atau kotoran ikan di dasarnya, berbagai macam penyakit. Nah, jadi pada saat ikan tidak selera makan atau tidak nafsu makan, ikan itu harus cepat kita tangani ya, teman-teman. Kalau tidak kita tangani dengan cepat, awalnya dia terserang penyakit jamur ya, sisik terkelupas, lalu sirip putih-putih ya, siripnya pun habis dan berujung dengan kematian. Jadi menghindari hal tersebut kita harus ada kepekaan dalam budidaya ikan gurami ini. Kalau kita sudah bisa bisa mengerti ya, sebenarnya ikan ini memang ikan pemalas ya, makanya dia panennya lama sampai 10 bulan bahkan lebih kalau untuk pemula ya. Jadi pengertian kita tuh harus lebih ke ikan gurami ini. Karena ikan yang sehat ya, ikan yang sehat dia tidak terlalu berada di dasar kolam ya, teman-teman. Tidak terlalu berada di dasar kolam. Maka dari itu ikan itu tidak gampang terserang penyakit. Kalau ikan ya yang terus berada di dasar di itu, ikannya sudah mau terserang penyakit ya. Kalau sudah dia tidak nafsu makan, terserang penyakit, dia pasti berada di atas ya. Kalau sudah mulai terserang penyakit, dia nimbul di atas permukaan air. Kalau sudah begitu ya, teman-teman, kita untuk mengobatinya itu 30% lah bisa selamat ikan tersebut. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan dari saya ya, atau edukasi ya dalam melakukan pergantian air kolam dan cara penguncian sistem bioflok kita ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.